Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi tambahan ya, tentang sistem pelaporan dari materi kemarin, sistem pelaporan di Puskesmas ya. Jadi sebenarnya di sini kita review sedikit. Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah belajar ya, kita menggunakan salah satu aplikasi untuk mengelola data, yaitu Excel. Cuman pada waktu itu karena pertemuan kita sarana terbatas dan semuanya belum mempraktekkan untuk membuat file Excel ya. Jadi hari ini ya, melalui video ini saya akan mengulas kembali ya tentang penggunaan file Excel. Oke, oh ya teman-teman di sini ya. Jadi sebelum lanjut ya, mungkin bisa di subscribe video ini atau channel YouTube ini ya, karena nanti di channel YouTube ini rencananya saya juga akan mengulas berbagai macam teknik-teknik pemanfaatan teknologi, terutama buat memberikan suatu pelayanan di bidang kesehatan ya. Ini baru rencana aja, jadi kalau misalnya itu bisa ngikutin nanti perkembangan video saja. Jadi harapan saya teman-teman di sini bisa selain menjadi nanti praktisi kesehatan ya, yang mempunyai skill melakukan pelayanan kesehatan seperti perawatan luka, mungkin kemudian menolong persalinan, kemudian memberi asuhan pada ibu nifas ya. Nah, teman-teman juga punya skill lain ya, terutama di era serba teknologi seperti ini ya. Jadi punya banyak skill. Nah, itu bisa mendukung kinerja teman-teman pastinya ketika di lapangan. Jadi pada waktu praktek lapangan, jika teman-teman punya skill yang lebih ya, bisa jadi itu menjadi daya tarik buat tempat kerja yang nanti teman-teman akan datangin gitu kan. Nah, dan juga bisa jadi ada tawaran-tawaran proyek dari bidan maupun perawat senior yang ada di tempat kerja. Nah, itu jadi saya sendiri juga pada waktu dulu seperti itu ya. Jadi saya sudah mengembangkan soft skill selain public speaking ya, ilmu perawatan di bidang perawatan. Saya juga mengembangkan skill-skill di bidang teknologi ya. Jadi dari situ banyak sekali tawaran-tawaran dari dosen-dosen dan juga perawat dan mengerjakan proyek-proyek seperti pengolahan data ya, terutama biasanya SPSS yang biasa banyak proyeknya itu, dan juga proyek-proyek lain seperti pembuatan aplikasi dan pembuatan website. Nah, jadi itu sangat bermanfaat sekali, skill-skill tambahan ya, karena sebenarnya teknologi itu sangat mudah dipelajari asalkan teman-teman mau aja ya. Apalagi semuanya sekarang apa-apa serba teknologi, dan banyak orang yang pingin malah ya, yang dia itu bukan orang teknologi, pengen belajar tentang teknologi ya, tapi dia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan sumber referensi ya, dan juga keterbatasan waktu. Nah, maupun masih jadi mahasiswa sekarang ya, jadi bisa banyak membangun skillnya ya. Oke, mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Kita akan langsung saja masuk ke materi tentang kita review lagi pemanfaatan Excel untuk pengolahan data ya. Oke, saya akan mulai. Nah, di sini kemarin kita sudah review ya. Di sini fungsi Excel apa aja pada pertemuan sebelumnya ya. Ada macam-macam menu di atasnya ini yang bisa kita gunakan ya. Ada home, insert, package, layout, formulas, data, review, view, nitro ya, pro. Nah, di sini ada kolom yang bisa kita gunakan buat mengisi datanya. Nah, di sini adalah lembar kerja kita. Lembar kerja ini nantinya kita bisa rubah ya, namanya maupun warnanya. Misalnya di sini saya akan mengubah lembar kerja yang awal, misalnya data dasar ya, pasien. Misalnya kita akan membuat pengelolaan data untuk data pasien ya. Nah, di sini ketika misalnya kita membuat data awal ya, jangan lupa untuk selalu simpan ya, selalu simpan. Oke, kita
akan simpan dulu ya datanya ini. Oke, di sini sudah kita buat ya, kita juga sudah simpan data ya, data pasien. Nah, kalau misalnya kita kemarin belajar ya, kita mengingat lagi untuk kita akan buat sistem report ini berdasarkan ulasan review materi kemarin tentang pengolahan data di puskesmas. Jadi kalau kita lihat yang kemarin itu biasanya data-data dasar itu di awal pastinya tentang profil-profil si pasien ya. Jadi sebentar saya akan mencari dulu kemarin Excelnya. Nah di sini kita buat yang di awal itu biasanya nomor rekam medis ya, nomor RM. Kemudian di sini ada nama pasien ya. Kelamin, terus biasanya juga ada sudah saya lihat di data puskesmas ya. Sini itu tanggal kunjungannya ya, tanggal kunjungan, terus keluhan ya, keluhan ini keluhannya apa, terus hasil observasi ya. Keluhan ini bisa masuk kalau kita menggunakan itu sistem dokumentasi pasien, kita bisa menggunakan SOAP ya. SOAP itu adalah subjektif, itu bisa masuk dalam keluhan ya. Kemudian ada observasi, analisanya apa, intervensi ya, tindakan atau implementasi, terus evaluasi. Nah, di sini nanti jadi ini ya, jadi euro atau uang ini, jadi pound sterling. Ya, jadi euro. Kemudian satu lagi tadi diagnosa medis ya, DM, diagnosa medis. Nah di sini kita lihat ya, pada tabel ini kan masih terlihat tidak rapi ya, jadi kita bisa rapikan file Excel ini ya. Caranya adalah satu, kita
merge center, sorry bukan merge center, kita tengahkan dulu semua, kemudian kita wrap text. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini supaya ini sejalan. Nah, kita tarik sama-sama seperti ini supaya besarannya sama ya. Ini Europe ya. Oke lah, ini aja. Ini ya, Kosa Medis. Oke. Oke, nah ini untuk membedakan kita bisa gunakan ubah warnanya ya supaya lebih mudah dilihat. Kemudian kita bisa kasih tabel. Jadi kalau kita kasih tabel ya, tadi kita drag dulu semua, kemudian pilih yang all borders ya, pilih all borders. Jadi akan muncul seperti ini. Dia akan bordernya itu atau garis-garisnya itu akan muncul sesuai dengan tanda yang udah kita berikan di kolom Excel tersebut ya. Nah sesudah seperti ini, nah, nanti kita bisa buat filternya ya. Nah di sini supaya kita lebih enak mencari data tadi itu, kita mesti buat data ini dipasang filter. Filter ini nanti gunanya adalah memudahkan pencarian kita. Misalnya kita punya 1000 inputan data ya. Nah kalau misalnya kita nyari sebenarnya bisa aja sih pakai Ctrl F seperti ini. Cuman kekurangannya adalah ketika misalnya ada kolom yang beda seperti ini ya. Oke ya tadi ya, jadi kalau kita menggunakan find replace seperti ini ya, misalnya ada di kolom yang berbeda datanya, misalnya di sini nama pasien Andi. Nah misalnya kalau di sini jenis kelamin kita misalnya salah isi, kita isi Andi juga, nanti dia akan mencari ke semuanya gitu, ke semua kolom. Nah beda dengan, dan itu akan mengganggu ke sistem kerja kita ya kalau misalnya mau pencarian gitu. Nah kalau mau lebih cepat makanya kita perlu pasang filter ya. Caranya adalah untuk memasang filter, kita drag nih, makanya kita pasang filter. Yang saya akan memasang filternya itu pada lajur yang pada sel yang dia itu berwarna kuning ya. Di sini saya drag, kemudian saya pilih sort and filter ya, sort and filter, kemudian pilih filter seperti ini. Nah, jadi enak kalau sudah seperti ini ada filternya, kita bisa lihat nih. Nah nanti kita kalau mencari data di sini, kita tinggal klik aja di sini filter. Nah, namanya siapa, misalnya ada Andi kan, ada Rudi, ada Johanna misalnya ya, tinggal lihat aja di sini. Nah ini ada Andi, atau kita misalnya mau cuma lihat data Andi aja, kita pilih Andi. Nah otomatis kita hanya melihat suatu data yaitu si Andi aja gitu, jadi lebih enak kita memeriksa data per pasien ya. Nah nomor rekam medis ya, di sini kita bisa buat berdasarkan nomor rekam medisnya itu seperti apa gitu ya, ada berupa nomor seperti ini atau tidak gitu. Oke, nah tanggal kunjungan ya, supaya nanti sistem tanggal ini sama semuanya ya, kita mesti ubah dulu nih di kolom tanggal kunjungan ya. Caranya klik kanan format cell ya, kemudian
date. Nah, date-nya ini kita terserah mau pilih yang mana ya. Kalau saya lebih enak pilih yang formatnya tanggal, bulan, kemudian tahun ya. Di sini nggak ada Indonesia ya. Sudah. Inggris, oke, Indonesia. Nah ini ya. Jadi kalau kita misalnya tulisan 14 Februari misalnya, Februari, oh salah, 11/02 lupa ya. Oh iya, benar kalender type-nya Inggris. Berarti dia ini masih tulis 14. Nah ya, kita tulisnya ngetik formatnya tuh cukup 14 Maret misalnya. Nah, dia akan otomatis ya. Jadi ada untuk tipe inputnya pun ada karakteristik tertentu ya. Jadi itu sebenarnya lebih mempercepat kita kerja dan semua datanya itu seirama ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, enaknya kita kalau misalnya, kita harus memang membuat tanggal itu harus seirama ya formatnya itu. Jadi 14 Juli dia akan jadi Juli, 14 Jun, 14 Agustus. Kalau Agustus itu dia Aug ya. Agustus, kemudian 15 Ok misalnya 20. Nah, dia akan otomatis seperti ini, akan muncul semua format sama. Nah, kenapa kita harus membuat tanggal itu formatnya sama ya, supaya ketika kita filter seperti ini enak. Nanti kita bisa mencari data pasien mana yang pasien itu lahir di bulan Februari atau di lahir bulan Juni ya, atau di bulan Juli. Nah, jadi kalau formatnya tanggalnya itu seirama semua, enak kita mencari. Kita tinggal mengunjunginya itu juga nyaman ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk observasi ya, tadi untuk data ini, data keluhan observasi ya, kita juga bisa pasang wrap text di sini ya. Drag ini kemudian pilih wrap text. Tujuannya apa? Kalau keluhan ini nanti dia sama observasi itu pasti banyak data yang mesti diinput ya. Nah, kalau banyak data yang mesti diinput, jadi supaya dia tetap rapi ya, perlu kita pasang wrap text ya. Jadi contoh hasilnya akan seperti ini ya. Pasien mengeluh pusing, mual, muntah, badan lemah, kadang mata berkunang. Nah ya, dia akan otomatis tulisan itu akan menyesuaikan dengan kolom yang digunakan gitu. Nah, beda kalau kita tidak menggunakan wrap text, hasilnya akan seperti ini. Tuh dia akan kelebihan ya, akan keluar teksnya itu. Jadi gunakanlah wrap text. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita juga mesti buat supaya jenis kelamin ini model pengetikannya itu seirama ya, baik laki-laki maupun wanita harus seirama. Nah, kita bisa menggunakan cara ya, dimana nanti kalau kita ngisi data itu untuk jenis kelamin kita nggak perlu ketik lagi ya, jadi kita tinggal pilih laki-laki perempuan gitu. Nah, caranya adalah ini kolom yang mau kita kasih menu opsi seperti itu, kita drag dulu ya. Sorry, kita buat dulu nih seperti ini. Kita buat data opsi namanya ya.
Oke, nah daftar opsi, kemudian di sini jenis kelamin. Ini kita buat di sheet baru ya. Cara menambah sheet baru ini tadi tinggal tekan tombol tambah seperti ini aja ya, new sheet. Kita buat. Oke kan, kemudian pria, wanita. Pria, wanita ya. Nah, setelah kita buat tadi data ya, data opsinya, kita kembali lagi ke file Excel data dasar pasien ya. Kita drag seperti ini, kemudian kita buat opsinya ya. Caranya adalah di drag, kemudian pilih menu, di sini ada data ya. Kemudian ada kita bisa lihat sama-sama di sini ada data validation ya. Data validation, kemudian klik data validation. Nah, di sini kita pilih ada allow any value ya. Kita pilih list. The whole number, decimal, list, date, name, text, length, custom ya. Pilih list. Kemudian di sini kita bisa lihat sama-sama ada source ya. Source ini kita klik dan ke data opsi tadi, terus kita drag di sini. Pastikan dia muncul titik-titik seperti ini sekitarnya. Oke ya, sudah enter. Nah, nanti rumusnya akan masuk di sini ya, terus kemudian tekan OK. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, data di sini langsung muncul otomatis nih. Nah, jadi ada pria, ada wanita ya. Ini kalau berhasil seperti ini, jadi kita udah nggak perlu ngetik-ngetik lagi, tinggal pilih aja nih data yang mau kita gunakan ya. Di sini kita bisa ubah ya, data validationnya hanya bisa ngisi tanggal ya. Data validation di sini date. Formula ya. Sama ya. Oh ya, ini aja. Jadi nanti yang bisa ngisi di sini ya datanya itu hanya maksimal tadi 2050 ya. Coba kita coba deh ya, 16 Nov 2070 deh. Coba kita coba. Bisa ya. Value you enter is not valid. Nah, ini jikalau misalnya teman-teman ingin membatasi ya tanggal rentang pengisian tanggal ya. Jadi supaya datanya itu tidak sembarangan gitu kan, jadi dia punya aturan datanya ya, jadi seperti itu. Jadi saya sudah atur bahwa pengisian di sini hanya bisa dari 1990 sampai 2050, di luar itu nggak bisa ya, jadi seperti itu. Nah, dan observasi sama kita bisa buat ya datanya ini apa namanya, sesuai dengan pengamatan ya. Misalnya observasinya adalah konjungtiva anemis misalnya ya.
kemudian mukosa bibir anemis, terus TD misalnya 90/60 mm Ag, nadi misalnya 70 kali per menit. Nah, pernapasan 14 kali per menit. Kemudian apa lagi nih? Oh, kayaknya cuma ini aja ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kesadaran, apa kesadarannya? Kalau misalnya dia sadar berarti kompos metis ya. Kemudian nanti analisanya apa ya? Kalau analisanya nanti menyesuaikan. Kalau misalnya apa namanya, biasa kalau di perawat kita pakai diagnosa keperawatan ya. Jadi kalau kebidanan ada diagnosa kebidanan, berarti gunakan diagnosa kebidanan. Terus kemudian nanti bisa disimpulkan juga ya, diagnosa medisnya apa di sini. Nah, analisa misalnya perawatan gangguan rasa nyaman, gangguan intoleransi aktivitas, ini reteks ya. Nah, intervensinya apa? Misalnya intervensi ini merupakan rencana tindakannya apa ya, sebelum kita memberikan contoh. Misalnya cek TTP, intervensi tadi kayak apa, pantau TTP, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan parenteral, infus NaCl dan besar. Biar nggak terlalu jauh ya, kita lebar sedikit deh. Jadi baru tindakannya adalah mantau TTP, berkolaborasi, memberikan infus NaCl 0,9%. Evaluasinya bagaimana ya, apakah konjungtiva, oh ya, kolaborasi juga bisa ya, kolaborasi untuk pemberian vitamin ya, kolaborasi pemberian vitamin tambah darah. Evaluasinya bagaimana, apakah konjungtiva masih anemis atau tidak ya. TTV normal misalnya, konjungtiva masih anemis misalnya. Pasien pertama biasanya kalau itu evaluasinya pasti swab juga ya, sama ya. Pasien mengatakan sudah ada mendingan, konjungtiva masih anemis misalnya, terus TTV normal, terus mengatakan pusing sudah ada mendingan. Nah, diagnosa medisnya apa misalnya ya? Misalnya diagnosa medisnya dari dokter itu yang sudah dikaji, dimasukkan ke dalam file Excel ini ya. Misalnya dispepsia deh. Nah,
Jadi tinggal kita masukkan data inputannya sesuai dengan pengkajian kepada pasien ya. Nah, ketika kita menggunakan file Excel seperti ini ya, kalau kita mau input data baru sampai ke bawah, otomatis ini biasanya akan terganggu ya. Nah, kita nggak tahu ini data yang di input di Excel ini apa gitu kan. Takutnya ini kita mau lihat tuh harus scroll lagi ke atas, harus ke bawah lagi, ke atas bawah gitu kan, terlalu mengganggu pekerjaan kita ya. Jadi supaya nyaman kita harus buat nih di atasnya ini stagnan ya, atau dia tidak bergeser mengikuti ketika kita scroll file kolomnya ke bawah. Caranya adalah pilih view ya, di atas ini menu view, kemudian ada freeze pane ya. Freeze pane ini freeze yang top row ya, di keep the top row visible while scrolling through the rest of worksheet ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya ya, maka kolom yang di atas ini tidak akan tergeser-geser lagi gitu. Nah, jikalau kita mau membuat sebuah resume ya, resume hasil ya, kita bisa buat lagi kolom kerja baru ya. Misalnya kita ingin melihat berapa pasien yang laki-laki, berapa pasien yang perempuan ya, terus apa namanya, berapa pasien yang mengidap diagnosa medis. Nah, itu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan ya. Cara yang pertama, kita membuat rumus namanya CANIF ya. CANIF itu menghitung ya berdasarkan karakter kata ya. Nah, kalau misalnya kita nih mau membuat semua hitungan data itu bisa lebih cepat, kita mesti menggunakan pivot table ya. Nah, pivot table itu caranya adalah di sini kita pilih insert ya, kemudian pivot table. Nah, kita mesti pilih tabel mana yang mau kita buat pivotnya ya. Misalnya di sini. Ya, kemudian kita existing news. Oke, newsnya tadi kita pilih yang existing. Nah, ini kita bisa buat nih resume data ya. Nah, setelah itu kita pilih ya di sini. Ini kita bisa lihat di pada apa namanya, fieldnya, tipe fieldnya ini di bawah draft fields between areas below. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat menentukan data-data apa yang mau kita tampilkan ya. Kalau misalnya dia filters, itu berarti kita ingin data kolom tersebut ingin menjadi filter ya. Misalnya mana ya? Nah, misalnya kita filternya itu adalah tanggal kunjungan misalnya ya. Kunjungan, kemudian untuk kolom ya, kolomnya ini ya rows column ya. Karena kalau kolomnya ini kita bisa masukkan jenis kelamin deh. Itu rowsnya ya, rows maksudnya. Sini jenis kelamin ya. Kalau kolomnya kita nanti pilih diagnosa medis ya. Kita bisa lihat diagnosa medis dengan dispepsia nanti berapa orang gitu kan. Kemudian nanti pria yang terkena dispepsia atau di diagnosa medis dispepsia nanti ada berapa orang, itu kita bisa lihat ya. Jadi kita, kalau misalnya kita tidak ingin menampilkan yang blank-blank ini, kita matikan aja nih filter yang blank ya. Ini juga kita matikan. Ini kita rapikan ya supaya dia ada tetap ada garis-garisnya. Pria. Oke, di sini cuma ada data pria. Oh, ada data wanita sebenarnya ya. Cuman tanggal kunjungannya yang belum ada ini. Oh, enggak, sudah ada.
Oh, diagnosanya ya. Diagnosanya di sini misalnya apa ya? Kita kasih gastroenteritis akut. Nah, untuk diagnosa ya, diagnosa ini tadi boleh juga mau dibikin manual ketik gini. Namun kalau lebih bagus lagi sebenarnya kita buat diagnosa medis ini seragam ya. Jadi teman-teman bisa masukkan dibuat data, basis data aja, data opsi tadi ya. Kira-kira penyakit yang sering muncul tuh apa aja? Misalnya di sini diagnosa medisnya deh. Oke ya. Ini ada dispepsia misalnya. Ada gastroenteritis, gastritis, ada anemia misalnya, terus ada apa lagi ya, medis, dispepsia, diabetes misalnya. Nah ini jadi kita buat ya basis datanya, jadi supaya datanya seragam ya. Nah, kalau misalnya data ini seragam, diagnosa medis ini seragam, nanti kita enak ketika kita ingin menghitung di resume data tadi ya, di data pivot table tadi itu enak. Nah, ini caranya kita lihat, kita drag ini ya. Kita hapus dulu aja deh. Kita drag, kemudian tadi data validation, data, kemudian data validation, list ya, sumbernya. Data opsi. Nah, ya, jadi nanti teman-teman di puskesmas itu atau petugas lain di puskesmas ketika dia mau merekap, enak udah tinggal ketik aja di sini dispepsia atau misalnya di sini gastroenteritis akut kan, dia sudah tinggal pilih, dan ini juga udah jadi seragam datanya ya, jadi nggak akan beda-beda di kolom, setiap kolom itu nggak akan beda-beda. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita coba refresh lagi ya pivot table-nya ini. Oke. Kita bisa tampilkan. Nah, kemudian kalau kita mau tahu berapa jumlahnya, kita mesti ambil salah satu data di sini ya, kita letakkan di values. Nah, itu values ini gunanya buat menghitung ya. Jadi kita masukkan nomor rekam medis saja deh ya, nomor RM. Letakkan di values. Nah, jadi otomatis ini akan terhitung ya, berapa yang mengalami dispepsia, berapa yang mengalami gastroenteritis akut ya. Jadi pria yang mengalami dispepsia ini ada 1 orang, dan wanita yang mengalami gastroenteritis akut ini ada 1 orang. Total pasien kunjungan ada 2 orang setiap semua kunjungan ya. Nah, kalau kita mau hitung salah satunya, lihat kunjungannya bulan tertentu gitu kan, kita bisa pilih aja nih di sini ya. Tinggal filter aja di tanggal kunjungan. Nah, filter ini gunanya untuk melihat data berdasarkan kategori yang ingin dilihat tuh apa gitu. Misalnya saya ingin melihat kunjungan pada bulan ini bulan Maret misalnya ya, 2020, berapa sih yang wanita yang mengalami penyakit gastroenteritis akut, berapa sih pria yang mengalami dispepsia, itu langsung bisa kita lihat. Nah, ini akan memberikan kemudahan resume data di puskesmas pastinya ya, dan juga untuk pelaporan di Dinkes ya, dan itu juga nanti bisa membuat data yang lebih nyaman buat peneliti juga, sehingga kita pun juga menghitungnya juga lebih cepat gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pivot table ini bisa lebih cepat ya, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan contoh dari pemanfaatan teknologi, terutama aplikasi Excel untuk pengolahan data terkait dengan sistem pelaporan ya. Jadi kalau mau menghitung seperti ini, sebenarnya sistem hitungnya masih mudah dan sangat basic sekali ya, sangat dasar. Sebenarnya ada berbagai macam rumus di Excel yang bisa kita manfaatkan untuk sistem penghitungan ya. Namun saya sebenarnya bingung apalagi yang mau saya jelaskan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang sudah, silahkan mencoba di sini ya. Dan juga kalau sudah bisa silahkan dipraktekkan ya, nanti akan ada tugas yang saya berikan ya. Jadi setiap
peserta bisa nyoba di rumah, kemudian direkam ya pakai video, terus dikirimkan tugas tersebut ke saya ya. Nanti saya akan lihat hasilnya bagaimana. Seperti itu. Jadi saya tidak melihat hasil akhir ya, karena kalau hasil akhir itu bisa saja mencontek ya, bisa saja di copy paste. Oke ya, jadi itu saja yang ada mau ditanyakan atau menemukan masalah, silahkan langsung bertanya aja ya melalui kolom komentar YouTube ataupun juga melalui Google Classroom ya. Nah, jadi kalau yang sudah bergabung Google Classroom bisa langsung di situ ataupun komentar deh di YouTube ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya.